Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Razak Agung Jasena. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 2 kerja praktek saya, yaitu tentang tinjauan pustaka. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi kolom. Menurut Sudarmoko tahun 1996, kolom merupakan suatu struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Sedangkan menurut SNI 2847 tahun 2013, mendefinisikan bahwa kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial desak vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral. Jenis-jenis kolom terdapat 3 macam. Yang pertama ada kolom ikat, yang kedua ada kolom spiral, dan yang ketiga ada kolom komposit. Kolom ikat merupakan kolom yang ditulangi dengan tulangan memanjang. Kemudian, pada jarak tertentu diikat dengan sengkang yang searah lateral. Fungsi dari tulangan ini yaitu untuk memegang tulangan pokok agar tetap kokoh. Sedangkan kolom spiral merupakan kolom yang ditulangi dengan tulangan pokok memanjang, dan kemudian dipasang tulangan spiral sebagai sengkang yang mengelilingi tulangan utama dan menerus di sepanjang kolomnya. Yang terakhir, kolom komposit merupakan komponen struktur yang diperkuat pada arah memanjang dengan menggunakan profil baja. Kolom komposit bisa dibuat dengan menambahkan tulangan pokok memanjang atau bisa juga tanpa diberi tulangan pokok memanjang. Sedangkan jenis kolom pada bangunan sederhana terdapat 2 macam, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Yang dimaksud kolom utama yaitu kolom yang memiliki fungsi utama yaitu mampu menahan beban utama bangunan. Biasanya diaplikasikan 3-4 meter antara balok pembentuk bangunan. Sedangkan kolom praktis merupakan kolom yang berfungsi untuk membantu kolom utama dalam menopang beban suatu bangunan. Kolom praktis juga dibutuhkan untuk mengikat dinding sehingga dapat berdiri dengan stabil. Bekisting sendiri menurut Wixboard tahun 1997 adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jenis-jenis bekisting terdapat 2 macam, yaitu ada bekisting konvensional dan bekisting sistem. Bekisting konvensional adalah bekisting yang setiap kali setelah dilepas dan dibongkar menjadi bagian-bagian dasar dapat disusun kembali menjadi sebuah bentuk lain. Pada umumnya, bekisting konvensional terdiri dari papan kayu atau material balok, sedangkan konstruksi penopang disusun dari kayu balok. Sedangkan bekisting sistem adalah elemen-elemen bekisting yang dibuat di pabrik. Sebagian besar komponen-komponennya yang terbuat dari baja. Bekisting sistem ini dimaksudkan untuk penggunaan yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Tipe bekisting ini dapat digunakan untuk beberapa partikel pekerjaan. Selanjutnya akan masuk bab 3, yang di dalamnya akan membahas tentang metode pelaksanaan. Sebelum masuk ke metode pelaksanaan, saya akan menjelaskan peralatan dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan. Yang pertama, ada baja ulir diameter 16 dan baja ulir diameter 10. Pada proyek rumah tinggal ini, pada tulangan kolomnya menggunakan baja ulir diameter 16 dan baja ulir diameter 10 untuk sengkangnya. Yang kedua, ada bar bender. Bar bender ini berfungsi untuk membengkokkan tulangan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada mesin potong atau bisa disebut dengan bar cutter. Mesin potong ini berfungsi untuk memotong baja tulangan untuk mendapatkan panjang tulangan yang kita inginkan. Yang keempat, yaitu ada vibrator. Alat ini digunakan untuk mencegah timbulnya rongga-rongga yang kosong pada saat proses pengecoran berlangsung. Alat ini biasanya dinyalakan untuk waktu kurang lebih 5 menit. Sebab jika digetarkan terlalu lama, maka air pada kandungan semen akan naik ke permukaan.
Yang kelima, ada kawat bendrat. Kawat ini pada umumnya digunakan sebagai pengikat rangka tulangan antar sambungan dengan rangka yang lainnya, agar posisi tidak dapat berubah-ubah dan siap untuk tahap pengecoran. Yang keenam, ada beton ready mix dengan mutu K300. Menurut Nasiti tahun 2004, beton ready mix adalah beton yang dibuat atau pencampuran bahan materialnya di lokasi perusahaan atau batching plant. Kemudian, beton ready mix diangkut menggunakan truk pengangkut ke lokasi proyek yang memesan beton ready mix dalam bentuk beton segar. Yang ketujuh, ada beton decking. Beton decking ini berfungsi sebagai penjaga konsistensi ketebalan selimut beton sesuai dengan spesifikasi yang sudah direncanakan. Sekarang, saya akan membahas terkait metode pelaksanaan kolom. Sebelum dimulainya pekerjaan, yang pertama, ada penjelasan mengenai keselamatan kerja. Pada tahap ini, akan diberikan penjelasan tentang pelaksanaan tentang K3 di setiap elemen-elemen pekerjaannya. Dengan adanya penjelasan tentang K3 ini, diharapkan akan meminimalkan kemungkinan kecelakaan kerja yang akan terjadi pada saat proyek konstruksi sedang berjalan. Dan juga diharapkan kepada pekerja untuk selalu disiplin terhadap pemakaian APD pada saat jam pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, yaitu penitikan as kolom. Pada tahap ini, dilakukan penitikan lokasi kolom yang akan dibuat sesuai dengan gambar rencana. Cara untuk menentukannya, yaitu dengan mengikatkan benang pada titik yang ditentukan. Kemudian, benang tersebut akan diikatkan dengan pemberat, sehingga penitikan lokasi kolom akan sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, yaitu pembuatan tulangan kolom. Setelah melakukan penitikan lokasi kolom, selanjutnya tulangan untuk kolom tersebut akan dipersiapkan untuk segera dipasang. Tulangan yang dipakai yaitu tulangan ulir diameter 16 dan untuk senggangnya memakai diameter 10. Perakitan tulangan kolom dilakukan sesuai dengan gambar rencana. Sebelum merakit tulangan kolom, diawali dengan pemotongan dan pembentukan tulangan di lokasi proyek dengan cara menggunakan bantuan alat bar bender. Tulangan dan sengkang yang akan dipakai diukur terlebih dahulu dan kemudian akan dipotong untuk dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, yaitu pemasangan tulangan kolom. Setelah selesai melakukan perakitan besi tulangan, kemudian tulangan tersebut akan dipasang pada titik lokasi yang ditentukan. Pemasangan tulangan ini akan dilakukan oleh para pekerja dengan sangat berhati-hati untuk menghindari adanya dislokasi penulangan. Setelah tulangan selesai terpasang, akan dilakukan pengecekan oleh tim quality control untuk memastikan tulangan yang sudah dipasang sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal. Pada tahap ini juga dilakukan pemasangan sengkang yang menggunakan tulangan ulir diameter 10 dan dipasangkan pada tulangan kolom dengan jarak 150 mm. Yang kelima, yaitu pemasangan bekisting. Pada proyek ini, jenis bekisting yang dipakai yaitu jenis bekisting konvensional. Yang dimaksud bekisting konvensional adalah bekisting yang panelnya menggunakan kayu triplek dengan menggunakan ketebalan 12 mm. Sebelum dilakukan pemasangan, akan diberikan jarak antara tulangan dengan bekisting sejarak 5 cm, yang nantinya akan menjadi selimut beton kolom tersebut. Sebelumnya, akan dilakukan marking terlebih dahulu, yang bertujuan untuk menentukan posisi bekisting yang akan dipasang. Yang dimaksud marking di sini adalah melakukan pengukuran jarak yang akan menjadi tebal selimut beton tersebut. Kemudian, panel kayu tersebut dipasangkan pada pekerjaan kolom yang sudah dimarking untuk lokasi penempatan bekisting. Kemudian, dipasangkan tie rod yang terbuat dari kayu berukuran 3x4 cm yang mengelilingi panel tersebut. Pemasangan tie rod ini bertujuan supaya pada saat pengecoran tidak terjadi kebocoran. Keenam, yaitu ada pengecoran kolom. Jika tulangan kolom dan bekisting proses instalasinya sudah selesai, selanjutnya akan masuk ke tahap pengecoran kolom. Pada proyek ini menggunakan beton ready mix dengan menggunakan mutu K300. Sebelum pengecoran dilaksanakan, perlu disiapkannya alat mesin vibrator yang digunakan bersamaan langsung pada saat pengecoran. Alat ini berfungsi sebagai pengurai rongga-rongga udara pada saat beton dituang ke kolom, sehingga pada saat beton sudah kering akan memiliki kuat tekan yang sesuai.
Dan yang terakhir, pembongkaran bekisting. Tahap pembongkaran bekisting ini dilakukan ketika beton sudah mengeras. Pembongkaran bekisting ini dilakukan 3 hari setelah proses pengecoran. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan pada beton. Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini yaitu melepaskan tie rod terlebih dahulu. Kemudian membongkar panel kayu dan menempatkannya ke tempat lain yang sudah disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.